Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa saat kita melalui waktu untuk belajar membaca Al-Quran, sekarang tibalah saatnya untuk melanjutkan dengan tanya jawab. Semoga semuanya nanti mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Kalau kita wudhu terbalik apakah sah? Wudhu terbalik apakah sah? Koyoke enggak sah. Karena Quran itu sudah mengurut. Ini Quran ya. Urut. Jadi jangan membalik Quran. Quran pertama apa? Membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, terus membasuh kaki. Telinga itu apa? Telinga itu ditambahi Rasulullah, karena telinga itu sudah keluar dari kepala dan wajah. Kan wajah sakmene ya, terus kepala kan ini yang ada rambutnya, terus telinga kan nggak masuk. Nah oleh Rasulullah dimasukkan. Tapi di dalam Al-Maidah ayat 6 hanya 4. Ya wis, maunya Allah seperti itu, jangan dibalak-balik. Kalau Abah menyatakan, berani mengatakan tidak sah, walaupun barangkali ada ulama yang mengatakan sah. Imam Syafi'i itu mengurutkan, bahkan Imam Syafi'i menambah pertama dengan niat. Yang keenam tartil. Pertama harus ada niat, yang keenam tartil. Di Quran ada 4, berarti 6 dari Imam Syafi'i. Jadi kalau tidak tartil artinya tertib dari awal 1, 2, 3, 4, 5, kok 6 dhisik, itu batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan Abah juga mengatakan batal karena mengingkari Quran. Ya begitu. Seperti ini yang salah paham juga, banyak orang salah paham. Ya apa ya ayat ya. Wa yas'aluna 'anil amwal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang amwal atau harta. Maka jawaban Allah, harta yang paling baik itu dinafkahkan kepada pertama. Kalau punya orang tua, harus orang tua didahulukan. Kalau orang tua satu rumah, itu harus dimuliakan. Harta terbaik anak harus diberikan kepada orang tua. Jangan sampai terbalik. Misalnya anaknya nggawe spring bed, turune nang spring bed. Spring bed sing larang pisan. Golane alga bareng ngono kok. Iku harganya puluhan juta alga. Wong tuane dikai kasur spon. Gak ono pire. Sing anake dumeh awake sing nyambut gawe dienak-enak, tapi ibuke atau bapake dikai kasur spon, atau mungkin kasur sing model lawas iku apa iku kapuk iku. Anak yang semacam ini berdosa. Pertama, harta terbaik harus diberikan kepada orang tua. Jangan terbalik. Bahkan orang Cina itu pernah berkata, orang Cina loh ya, orang kafir ya. Orang Jepang juga pernah berkata, orang kafir loh ini. Bukan Islam. Kalau kamu ingin menjadi raja, maka rajakan orang tuamu. Maka hartamu akan menjadi raja.
Kalau engkau merajakan orang tuamu, maka hartamu akan menjadi raja. Artinya apa? Kalau kamu memuliakan orang tuamu, hartamu juga akan mulia. Kalau harta mulia itu apa maksudnya? Mengajak kepada kebaikan, gitu loh. Lek bahasa kita kan barokah. Barokah dunya sing barokah itu lek dunyane wakeh terus atau sedikit. Ya sebenarnya ini enggak ada patokan banyak atau sedikit. Tapi tak gawe contoh ae sing akeh. Dunyane tambah suwi, tambah akeh, tambah suwi, iso tuku iki, tuku iki, tuku iki. Nah, terus wonge tambah seneng ibadah, tambah seneng ngamal, tambah seneng sedekah, seneng zakat. Nah, itu namanya rezeki yang barokah. Tapi kalau tambah suwe tambah medit, nah iku tambah suke tapi tambah medit itu istidraj. Harta yang dilulu apa diapano? Dimanja. Dimanja oleh Allah. Sehingga dia akan terjerumus nanti ke dalam neraka. Nah, jadi apa itu? Itu perkataan orang kafir loh itu. Nah, yang kedua, pertama tadi apa? Orang tua. Apabila kamu punya harta, maka harus kamu berikan pertama kepada orang tua. Yang kedua, saudara dekat. Misalnya Miko ambil adik Miko. Itu saudara dekat. Ya, kakak adik. Itu namanya saudara dekat. Walaupun saudaramu tadi jauh, misalnya adikmu itu siapa adikmu jenenge kok? Viro. Walaupun Viro misalnya kok gede, terpisah jauh karena pekerjaan. Viro ono ngene Kalimantan umpama ya. Miko ono kene. Nah, Viro ono ngene Kalimantan mah terluntang-luntang, lontang-lantung. Pekerjaan enggak mesti. Karena perusahaan yang dia ikuti di Kalimantan itu ternyata bangkrut. Terus kena PHK. Nah, Miko sing nyambut gawe lancar kudu meratekno adike, kirimi transfer. Kalau perlu jangan sampai adikmu ngeringi njaluk bantuan atau bahkan utang. Lek krungu adikmu kena PHK, wis siap-siap. Aku harus membantu. Atau kamu berikan pekerjaan. Mulia nang Jawa. Ini ana pekerjaan. Timbang nang kono lontang-lantung. Mulai wis. Nah, gitu. Jadi pertama orang tua, yang kedua saudara dekat. Yang ketiga saudara jauh. Siapa saudara jauh? Mungkin misanan. Bude, Pak D, Pak Le. Atau tempatnya memang jauh. Kayak biru ana ngene di Kalimantan. Tapi usahakan kalau kakak adik itu jangan walaupun jauh ojo sampai merasa jauh. Kayak abang ini kan adik abang sing ono Probolinggo. Terus ngomong sering telepon-teleponan. Karena sekarang ada telepon ya lek biyen. Atau ya ada temenan arang kabar-kabaran lek saiki kan gampang. Lah itu ya, jangan dibalik. Ya. Urutan-urutan di Quran itu jangan dibalik. Kalau dibalik nanti pasti rusak wong itu. Atau amal baiknya walaupun baik tapi tidak diterima karena mengingkari urutan yang ditetapkan oleh Allah. Ayo. Jika kita sudah dikasih teman jajan lalu kita tidak mengucapkan terima kasih, apakah kita mendapat dosa? Ya. Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih setelah kita dikasih apapun oleh orang lain, kecuali ya lupa betul. Lek lupa tidak ada hukum bagi orang yang lupa, yang tidak sadar. Tidak sadar itu mungkin semaput atau
mungkin lagi kumat gendenge, nah itu tidak sadar. Itu tidak ada hukum. Atau orang yang tidur. Jadi kalau orang tiga ini tidak melakukan kebaikan itu atau tidak melakukan kewajiban, maka tidak dosa. Tidur, lupa, terus lagi tidak sadar. Nah, sekarang apa hal tidak mengucapkan terima kasih kepada teman yang ngasih? Kalau misalnya ada sesuatu di dalam hatimu, maka singkirkan. Misalnya gak enak, ya ambil sing ngekei lho, gak enak, moro-moro wis mari dikei klepas ngono gak matur suwun. Itu jangan-jangan nanti kena hukum lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia atau tidak berterima kasih kepada manusia, sama dengan dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kan gak enak. Jadi saumpama ya, kamu diberi oleh orang yang kamu getingi, umpama, terima saja, jangan ditolak. Demi ngelegakno atine wong sing mbok getingi. Soal sing mbok getingi, pancet mbok getingi, gak apa-apa, tapi di situ kamu akan dapat pahala. Ngelegakno atine wong iki pahala apa dosa? Nah, ya itu saja yang menjadi acuan kita. Yang penting oleh pahala, ngono ae. Jadi hidup kita ini dengan Allah. Manusia itu sebagai efek saja. Itu. Makanya jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah. Arti terima kasih dalam bahasa Arab adalah syukur. Ayo. Waliullah. Wali itu waliullah, wali Allah. Nah, lek dipisah, itu kan jadi satu. Terus dipisah menjadi wali Allah. Nah, wali itu apa? Macam-macam pengertian wali. Ada wakil, ada orang yang dicintai Allah, ada penolong. Jadi artinya wali itu loh, macam-macamnya. Satu, wakil. Dua, penolong. Yang kedua, orang yang dicintai Allah. Jadi itu. Terus ada lagi. Kalau waliullah, sekarang digandengkan dengan Allah. Waliullah berarti diambil dari pengertian tadi, orang yang dikasih Allah yang pertama. Yang kedua, orang yang ditolong oleh Allah atau mendapatkan pertolongan oleh Allah. Terus kemudian orang yang diwakili oleh Allah. Diwakilkan di dunia oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia umumnya. Seharusnya wali itu orang yang alim, orang yang pandai, orang yang berilmu tinggi dalam agama. Seharusnya begitu. Biar nanti wali semacam ini akan menyampaikan ilmu kepada manusia. Karena manusia ini banyak yang tidak berilmu. Dan banyak juga yang malas untuk menuntut ilmu. Saya ingin naik. Dek kene biyen niku ana Gus Arif ngaji. Mari ngono ngene iki laba saiki ngaji mari magrib ambek wong tuwek-tuwek iku. Sak keluargamu ana sing teko ngidul kono. Sing cedhek wis angga. Sing omahe cedhek Langgar Kidul. Ana keluargamu sing mara rono ngaji? Gak ono kan? Nah itu berarti dia tidak tidak menyukai ilmu atau a priori itu gak ngereken terhadap ilmu. Padahal ilmu itu penting. Ilmu itu apa bahasa Indonesianya? Tahu.
Nah, orang yang tidak berilmu berarti orang tidak tahu. Terus bagaimana orang seperti bapak dan ibumu ya setelah berhubungan badan malam-malam ya, terus berhubungan intim antara suami istri, kemudian tidak tahu ilmunya bagaimana setelah itu. Angger keramas jari wong-wong keramas kemen jari kan, ilmu ini tutup jari. Angger keramas padahal lubang 7 ini enggak direken, enggak diresiki, kuping, irung, cangkem, terus sing ngisor loro gak direken. Yus pokoknya keramas biasa. Itu berarti kan tidak berilmu. Akhirnya apa? Dia tetap menanggung apa? Hadas besar. Kalau sholat ditolak, ngaji ditolak, karena dia berhadas besar. Orang berhadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Hadas kecil, kayak mari ngentut, utawa mari biol, utawa tersentuh laki-laki dan perempuan, atau memegang bagian kemaluan kubul dan dubur dengan telapak tangan. Itu kan batal. Itu hadas kecil. Itu pun kalau ngaji nggak diterima oleh Allah. Pegang Quran pun tidak boleh menurut madhab Syafi'i. Kalau yang lain masih boleh pegang Quran dalam keadaan batal wudhu dia dalam keadaan batal wudhu masih boleh. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Harus orang itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lawang hadas kecil aja sholat tidak boleh kalau tidak wudhu, apalagi tidak mandi. Tidak tahu caranya mandi. Itu baru soal mandi. Terus bagaimana mencuci pakaian? Menurut Islam, bagaimana cara mencuci pakaian? Menurut Islam, supaya pakaiannya suci. Iku lek gak ngaji, gak ero. Nah lek gak ero berarti pakaiannya mungkin tetap kena najis. Terus bagaimana najis itu tertimpa kepada pakaian kita? Lek celonoan ya apa? Kemudian nang jeding nguyu. Terus ya apa? Bagaimana sikap kita? Kalau enggak ngaji, gak iso. Lek gak iso berarti pakaian ini tetap najis. Lek najis berarti dipakai sholat enggak bisa. Allah tidak menerima kecuali yang suci karena Allah Maha Suci. Hanya masalah najis dan itu tok, urusan banyu tok jan iki. Gak gelem ngaji, gak iso liyane batal kabeh. Itu. Nah, wali-wali itu disuruh menyampaikan, makanya wali itu harus berilmu tinggi, terus menyampaikan kepada manusia, orang-orang yang mau tadinya nggak tahu menjadi tahu. Itu wakil Allah di bumi untuk menyampaikan syariatnya Allah kepada manusia gitu loh. Kalau wali ini diambil dari kata wakil. Kalau wali diambil dari kata ditolong oleh Allah, wali itu seringkali diberikan kelebihan oleh Allah. Seringkali punya karomah. Jadi misalnya dilu ana kene. Lho kok wis tutuk Surabaya. Nah, itu berarti dia diparingi karomah melipat bumi. Jadi kaya bumi ku sak jangkat tok kene nang Surabaya sak jangkat tok. Kaya ceritane Sunan Giri. Sunan Giri kate sowan nang Sunan Ampel. Dene maratuane kan Sunan Giri itu mantune Sunan Ampel. Terus kate sowan nang maratuane. Lho ngene ku ujung, pantai ujung dijoko diawing ini tak. Pantai ini lho moro-moro ngene. Kok iso? Pak Sunan Giri ana ngene pantene Gresik. Ya. Terus kate nang Surabaya kate sowan nang maratuane ndek nang Sunan Ampel.
Lah pantene diawi ini. Moro pantai. Daratane ujung iku moro. Kok iso? Nah, itu wali. Itu berarti ditolong oleh Allah. Mungkin ana di omah kobong, wali gak kobong. Nah, bisa jadi itu. Jadi kemampuan di luar nalar manusia karena ditolong oleh Allah. Kalau wali diartikan sebagai orang yang ditolong oleh Allah. Apa peran Bani Umayyah terhadap penyebaran agama Islam di dunia? Bani Umayyah itu golongane Muawiyah. Abu Sufyan pertama, Abu Sufyan terus punya anak namanya Muawiyah. Kemudian punya anak namanya Yazid. Apa peran? Oh, banyak perannya. Banyak Bani Umayyah terhadap penyebaran Islam. Sampai ke negeri Cina barang, sampai ke seluruh dunia. Bani Umayyah itu jadi mengirim dai-dai, mengirim ustadz, kok cara saiki ustadz kaya Abah iki kan dikirim oleh DDI Pertamina dan DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, untuk berdakwah di Desa Ngembat. Nah, iku ngono dikirim nang Indonesia, nang Cina, nang Jepang, nang Amerika. Jadi penyebaran itu besar sekali jasanya Bani Umayyah. Itu walaupun ada secara manusiawi tetap ada juga kekurangan dan kesalahan. Wong menungso itu enggak maksum seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu keliru, tapi jangan katakan Nabi itu salah berdosa, tidak. Salahnya Nabi justru akan menjadi sunnah, akan menjadi aturan. Kayak apa tahu cerita Nabi sholat zuhur terus 2 rakaat, ya kemudian balik. Nah itu akhirnya menjadi sunnah, menjadi solusi bagaimana kalau terjadi seperti itu di zaman sekarang ini. Nah dibuat lupa oleh Allah Nabi itu agar Allah ingin menjadikan itu suatu aturan gitu loh. Nabi tahu kawanan subuh itu pas waktu perang, ya. Waktu perang itu kan kesel, akhirnya turu kenaan. Kawanan tangi kabeh tangi wis jam kira-kira jam 8 wis srengenge wis panas iki lho. Dadi kabeh iku kan ngene kono, padang pasir kono. Kesentor srengenge panas nang kono. Baru tangi. Lah, kok iso Nabi kok tangine kawanan? Ya dibuat begitu oleh Allah biar kalau umat Nabi Muhammad nantinya ketika ono sing kawanan tangi kok jam 6 srengenge wis meletek, srengenge wis padang. Lah, terus bagaimana solusinya? Nah, begitu akhirnya kesalahan Nabi itu bukan kesalahan, tapi Allah ingin menciptakan satu aturan. Kalau ada masalah di belakang hari seperti itu masalahnya, maka itulah solusinya. Gitu. Nah, sekarang kalau Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tetap Bani Umayyah itu nanti digantikan Bani Abbasiyah gitu. Yaitu melalui pergolakan politik juga. Tetap yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Sama-sama punya kekurangan. Kecuali Nabi. Kalau Nabi itu, salahin Nabi itu tetap benar. Karena dibuat salah oleh Allah. Nabinya itu sebenarnya nggak salah. Tapi dibuat salah oleh Allah agar nantinya menjadi syariat. Begitu. Jadi jangan dikatakan masih Nabi iso salah, ya bisa salah, tapi salahnya Nabi malah dibuat oleh Allah untuk menjadikan sebuah syariat.
Ojo dipadakno ambek salahmu salah ya Bang ini. Ya gak podo. Awake dhewe salah karena nafsu. Nabi itu tidak ada nafsu. Semuanya karena Allah. Itu ucapannya, pikirannya, hatinya, tujuannya cuma Allah. Dan selalu dikawal oleh Allah. Itu. Jadi gak podo ambek dhewe kakean setan. Bedani nang kono. Dan kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli